nama juga huruf Latin. Kita jadi pusing bacanya. Nah, bahasa Inggrisnya dikenal water lily. Bahasa Inggrisnya. Nah, di Indonesia teratai juga digunakan untuk menyebut ya tanaman genus Nelumbo atau disebut juga lotus. Nah, makanya saya menyebut tadi lotus, itu sebetulnya teratai. Jadi pada zaman dulu orang memang sering mencampur adukan antara tanaman Nelumbo seperti seroja dengan genus Numpaya atau teratai. Jadi bunga teratai ini ya terdapat di permukaan air, ya, dia tidak mengapung di permukaan, tidak mengapung di permukaan, sadar, nempel di permukaan air. Kelopaknya ada yang merah, ya, ada yang putih, ya, ada yang kuning, dan daunnya berbentuk lingkaran. Kenapa lingkaran? Karena lingkaran adalah lambang kesempurnaan. Dari situ saja kita sudah dapat banyak pelajaran. Apa sih pesan spiritual yang mau saya sampaikan? Ini penting sekali. Tapi mari kita kenali dulu. Jadi teratai ini adalah tanaman yang tumbuh di permukaan air. Dan airnya harus tenang. Betul? Biasanya kan di telaga-telaga, di danau-danau tumbuhnya ya. Di sungai nggak ada. Di sungai nggak ada. Ya, teratai itu di air yang tenang, air yang diam. Bunga dan daunnya terdapat di permukaan air. Keluar dari tangkai yang berasal dari rizoma, ya, rizoma itu akar. Rizomanya, akarnya ada di lumpur. Jadi akarnya di lumpur, kemudian tangkainya di air, dan itunya kelopak bunganya sudah sampai di permukaan air. Gitu. Tangkai terdapat di tengah-tengah daun. Jadi tangkainya itu menjadi sumbu ya, menjadi sumbu. Daun berbentuk bundar. Ada juga yang berbentuk oval, yang lebar, yang terpotong pada jari-jari menuju tangkai. Permukaan daun tidak mengandung lapisan lilin, sehingga air yang jatuh ke permukaan daun tidak berbentuk butiran-butiran air. Jadi ada sekitar 50 spesies teratai. Apa keunikan dari bunga teratai? Teratai itu merupakan tanaman air yang unik. Apa uniknya? Teratai ya yang tumbuh di air yang sangat berlumpur. Semakin coklat, semakin keruh tempat tumbuhnya, justru warna bunganya semakin cemerlang. Keren ya? Semakin coklat, semakin kotor tempat tumbuhnya, tetapi bunganya semakin cemerlang. Nah, tentu saja ini riset ya dari orang-orang yang menekuni ini. Bisa mengatakan ini kan karena hasil pengamatan, betul? Nah, jadi kalau teratai itu makin kotor, makin coklat tempat tumbuhnya, malah dia semakin cemerlang bunganya. Yuk manusia. Makin semrawut keluarganya, makin cemerlang gitu wajahnya. Keruh, kenapa? Mereka tahu kalau tempat itu adalah tempat untuk tumbuh kebijaksanaan dengan baik. Dan orang-orang yang hidupnya penuh dengan ketakutan, boro-boro dihidupkan di lumpur, dihidupkan di air yang bersih pun malah mengotori air. Makanya berulang kali saya katakan orang yang baik karena kesadarannya, bukan baik karena ingin dipandang baik oleh orang lain, tidak pernah memilih surga tempat tinggal. Kenapa? Orang baik yang baik dari kesadarannya, dimanapun dia tinggal, tempat itu berubah menjadi surga. Bahkan neraka pun, kalau dia hadir di sana, neraka pun bisa berubah menjadi surga karena kehadirannya. Itulah tandanya orang baik yang datang dari kesadarannya. Orang yang baik berpura-pura baik, dari sekarang terus saja yang dibicarakan adalah surga tempat tinggalnya, tempat istimewa buat dia, padahal gak ada kebaikannya. Orang egois itu, gak tahu diri. Bahkan dia belum pernah ke surga pun menjanjikan orang lain untuk pergi ke sana, meraih
merayu-rayu orang lain, padahal dia pun tidak tahu. Tapi laku, banyak pengikutnya, lucu. Jadi teratai itu semakin kotor tempat tumbuhnya, semakin cemerlang bunganya. Ayo sahabat, ketika kita tinggal di tempat bersama orang-orang yang terus membuat kita tersakiti, bersama orang-orang yang terus membuat kita harus menghadapi tantangan yang luar biasa, sadar, itu lumpur tempat kau tumbuh agar kau menjadi bunga yang cemerlang. Saya pastikan benih unggul dimanapun dia dijatuhkan akan tumbuh menjadi cemerlang. Jadi sebetulnya kalau kita sebelum mencapai kesadaran ini pernah tinggal di sini, pernah mengalami ini, pernah mengalami itu, pandanglah itu. Itu adalah titik awalmu untuk membuat kau tumbuh cemerlang. Jadi dengan sudut pandang yang semacam itu, apa yang salah? Tidak ada yang buruk. Bagi bunga teratai, lumpur sama baiknya dengan air, air sama baiknya dengan udara, udara sama baiknya dengan sinar matahari. Bagi dia, semua adalah perjalanan. Saya sering berulang kali mengatakan tidak ada masa lalu yang buruk. Seburuk apapun masa lalu menurut pikiranmu, bukankah masa lalu yang telah berjasa mengantarkan kita ke hari ini? Di sini, saat ini, sekarang. Ada yang pernah disakiti oleh pasangannya. Ada yang pernah ditipu oleh kerabatnya. Ada yang pernah difitnah nama baiknya. Lumpur-lumpur tempat kalian mengalami titik awal untuk tumbuh. Gak ada yang salah. Semua baik-baik saja. Itu adalah cinta kasih semesta supaya kalian tumbuh. Belajar sabar, harus ada orang yang tidak sabar supaya tumbuh kesabaran. Belajar baik harus sama orang yang tidak baik supaya tumbuh cinta kasih. Kalian tidak akan pernah sukses belajar baik sama orang baik. Dan kalau kalian mencintai orang baik yang baik pada kalian, biasa. Dan kalau kalian sudah berhasil mencintai orang yang tidak baik padamu, menjengkelkanmu, mensakitimu terus menerus, dan kau bisa mencintainya dan menerima dia apa adanya, kau akan berubah menjadi manusia baik dan istimewa. Jadi sekarang orang-orang yang disebut tidak baik itu lumpur, bukan? Lumpur? Untuk apa? Untuk kau tumbuh. Orang-orang yang menyakitimu itu lumpur, bukan? Lumpur. Untuk apa? Untuk kau tumbuh. Bisnis-bisnismu yang kemudian gagal, hancur semuanya, lumpur, bukan? Lumpur. Untuk membuatmu tumbuh. Sekarang lihatlah semua sebagai lumpur yang subur untuk tumbuhnya kalian. Tumbuhnya jiwamu, tumbuh kedewasaanmu, tumbuh kebijaksanaanmu. Itu keren, itu hadiah semesta untuk menyadarkan kalian. Apa yang selama ini kalian lihat? Dikasih judul musibah, dikasih judul ujian, macam-macam judulnya. Kalian sendiri yang bikin judul macam-macam itu. Jadi, kalian tuh hidup terlalu banyak bikin judul. Yang bikin judul kamu, yang pusing kamu, yang menderita kamu, udah gitu nyalahin Tuhan. Ketika ditanya sama tetangga, ibu kenapa murung? Saya lagi dapat ujian dari Allah. Kata Allah, emang gue pikirin, emang lu mahasiswa gue? Apa pentingnya Allah ngasih ujian sama kamu? Gak penting. Apalagi Allah ngasih hukuman, gak penting banget. Allah gak pernah ngasih hukuman. Hidup itu cuman mengingatkan kamu supaya kamu tambah baik. Gitu aja kok. Sekarang lihatlah lumpur-lumpur yang disiapkan untuk tumbuhnya kita. Saya lihat wajah-wajah ini nih yang sekarang hadir di sini. Wajah-wajah yang berlumpur.
Ada yang sudah jadi tangkai. Ada juga yang sudah jadi kelopak, udah belum terbuka kelopaknya. Ada juga yang sudah terbuka kelopaknya dan sudah mendapatkan cahaya. Ada juga. Terus terang aja saya bicara begitu. Karena kelihatan kok semuanya. Ada yang masih di lumpur, ada yang sudah jadi tangkai kecil. Ada yang sudah tangkainya panjang, melewati air. Ada yang sudah menjadi kelopak. Wah, keren. Tapi belum terbuka. Masih nutup. Kenapa tidak terbuka? Menunggu waktunya. Kapan dia akan terbuka? Tepat saat kau bisa menerima baik buruk apa adanya. Kelopakmu akan mekar. Dan sinar akan datang. Kan banyak yang tanya sama saya. Ayah, kok saya kan ngaji udah lama. Tapi kelopaknya kuncup terus. Kurang nutrisi. Kurang nutrisi. Jadi lumpurnya itu kurang nutrisi. Berarti harus ditambah nutrisinya. Lumpurnya harus lebih kotor lagi. Setelah nyungsep, habis segalanya. Ada yang habis segalanya itu. Dulu dia pejabat di sebuah BUMN. Disayangi anak istrinya, keluarganya. Sampai anak-anaknya sekarang. Gak peduli lagi sama dia. Dia tinggal sebuah kontrakan yang sempit sendirian. Tetapi saya udah kasih ilmunya. Gak apa-apa sendirian. Yang penting tidak kesepian. Wah, tambah pusing aja dengan saya. Betul gak? Bisa gitu sendirian gak kesepian? Bisa. Karena Allah bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi leher. Bersama Allah tidak pernah kesepian. Sendiri tetapi tidak sendirian. Ulangi, sendiri tetapi tidak merasa sendirian. Itulah yang disebut dengan pencerahan. Bukankah kita asalnya sendiri? Dan kita akan kembali sendiri. Ayo, hiduplah dari sekarang sendiri tanpa merasa sendirian. Pada akhirnya kalian akan sendiri. Pakai hidup yang bareng-bareng terus. Lihat orang yang ingin bareng-bareng terus, hidupnya bergantung pada orang lain. Bahagia saja masih menunggu orang. Kalau semua sahabat-sahabat saya datang pasti bahagia, nggak usah, bahagia saja pasti sahabatmu datang. Pintar dikit tuh. Bahagia saja pasti sahabatmu akan datang. Tidak usah datang, baru bahagia. Karena kalau nunggu sahabatmu datang, bagaimana kau bisa mengendalikan sahabatmu? Mahal. Terus ngongkosin, nyiapin makanan. Bahagia aja, sahabatmu pasti datang. Saya yakin, jika dirimu sudah bahagia, yang akan datang padamu adalah kebahagiaan. Like attracts like. Bahagia dulu baru sukses. Bukan sukses dulu baru bahagia. Itu rumus yang keliru. Memberi dulu, kamu akan mendapat. Bukan mendapat dulu baru memberi. Jadi bunga teratai ini menurut para ahli, putihnya bunga teratai lebih putih. Merahnya bunga teratai lebih merah. Kuningnya bunga teratai lebih kuning. Mudanya, terangnya kelihatan berbeda dibandingkan bunga yang lain. Kenapa? Perjuangan untuk mencapai cahaya itu bunga teratai luar biasa. Harus melewati 3 alam. Lumpur, air, baru udara. Luar biasa. Yuk, sekarang kalian tanya. Dari 3 alam itu sampai mencapai cahaya, kita sekarang ada di mana? Di mana? Di lumpur? Di air? Udah nembus udara? Kalau sudah menembus udara, berarti kau sudah mencapai kekosongan. Nah, orang yang sudah mencapai kekosongan, beda. Kosong. Gak tahu apa-apa. Gak bisa apa-apa. Tidak punya apa-apa. Bahkan tidak merasa dirinya siapa-siapa. Kosong. Duduk,
di mana aja nggak masalah. Tidur di mana aja nggak masalah. Parkir mobil di mana saja tidak masalah. Lihat orang yang merasa dirinya paling penting. Parkir aja pusing. Saya lihat di kampus saya udah mulai sekarang aneh-aneh. Ini parkir pejabat ini, parkir pejabat ini, padahal dia nggak pernah datang ke kampus. Tempat parkirnya dihalangin pakai pelang. Ini ketololan itu. Padahal dia juga nggak datang. Itu tempat kalau tidak dikasih pelang, berapa mobil yang bisa parkir di situ? Dia merasa seakan-akan kampusnya punya dirinya. Tolol. Saya masih ingat itu. Saya punya sahabat jadi pejabat. Suatu saat saya diajak naik mobil sama dia. Begitu naik mobil sama dia, di depan sudah banyak Satpol PP, DLL AJR, mobil, motor. Apa-apaan sih saya bilang. Saya turun lagi. Gantilah mobilnya yang biasa, yang punya kamu mana? Ini mobil saya ini Pak, Avanza. Itu aja. Avanza itu mobil paling cepat di dunia. Ya, iya, coba disalip Avanza ada lagi, salip lagi apa lagi. Gak pernah ada yang ngalahin. Sudah naik mobil itu. Saya gak suka. Semua orang di jalan tuh sama pentingnya. Pagi-pagi saya mau ngasih kuliah jam 7. Saya berangkat dari rumah jam 6. Saya juga penting mau ngasih kuliah. Di belakang ada merasa dirinya lebih penting daripada yang lain. Harusnya gak usah. Semua penting kok. Yang ke pasar penting, yang ke rumah sakit penting, yang bidan penting, yang mau ke jongko penting, yang mau nganter anak penting. Gak ada tuh Anda yang namanya pejabat kalau gak ada rakyat. Semua penting. Ini orang belum kosong. Kalau sudah kosong harusnya lepaskan semuanya. Menjabat itu tidak akan lama. Dan sahabat saya yang pejabat itu setelah itu tidak pergi lagi kemana-mana pakai nguing-nguing lagi. Dan ternyata periode berikutnya dia diangkat jadi pejabat gratis karena rakyat mencintainya. Ini penting saya bicara sama kalian. Kadang-kadang kita merasa diri kita siapa. Kalau saya duduk di sini saya bukan merasa diri saya siapa. Kalau saya duduk di atas bukan karena saya lebih tinggi daripada kalian, tidak. Saya pengen duduk di bawah. Cuman gak kelihatan sama kamera, itu aja. Dan saya juga tidak penting. Karena saya tidak akan bisa bicara kalau tidak ada yang mendengar, betul? Itu. Yang mendengar penting, yang bicara juga penting. Tidak ada yang lebih penting. Jangan menganggap yang ceramah lebih penting daripada yang dengar. Tidak. Mereka ngomong sorangan. Bahkan Tuhan bilang, kamu itu penting bagiku, kata Tuhan. Kenapa? Kalau tidak ada kamu juga tidak ada Tuhan. Jadi Tuhan dengan manusia dan semua makhluk sama pentingnya. Tuhan aja ngajarinnya begitu kok. Tuhan yang maha segalanya tidak merasa dirinya lebih penting. Makanya orang-orang yang sudah bisa berkomunikasi dengan Allah Tuhannya, dia akan bisa mendengar suara itu. Dan Tuhan berkali-kali mengatakan, kamu itu penting bagiku, kata Tuhan. Kalau gak ada kamu, gak ada aku Tuhan. Pahami kata-kata saya itu. Jangan ditelan bulat-bulat. Kunyah-kunyah dulu. Nanti kaburayan. Kalau saya ngomong kunyah-kunyah dulu. Kadang-kadang ada bagian tertentu yang saya bicara tidak terlalu detail. Karena saya ingin kalian berpikir. Karena kalau terlalu jelas saya menjelaskan, malah jadi nggak jelas.